Pernah gak sih Anda ngerasa salah pilih mobil? Udah bayar mahal, tapi pas lihat mobil sebelah, wah, langsung pengen banting setir secara harfiah dan emosional. Nah, buat Anda yang lagi mikir-mikir beli mobil baru, tahan dulu karena yang satu ini bisa bikin Anda nyesel. Nyesel kenapa gak dari dulu aja tunggu Mitsubishi Destinator yang sudah resmi meluncur di tanah air? Yes, ini dia Mitsubishi Destinator, SUV terbaru dari Mitsubishi yang kelihatannya sih biasa aja, tapi begitu Anda duduk, nyalain, dan jalanin, boom, rasanya kayak naik mobil dari masa depan. Desainnya maskulin tapi gak terlalu macho toksik dengan LED DRL sipit tajam kayak lagi ngerencanain sesuatu dan bodi yang kekar tapi gak lebay. Dan yang paling enak, ground clearance-nya tinggi tapi tetap stabil di jalan aspal maupun jalanan semi hancur ala-ala jalan komplek Indonesia. Soal kabin pun Mitsubishi paham betul karakter masyarakat Indonesia, ini bisa dibilang cukup mind-blowing buat ukuran Mitsubishi yang biasanya main aman. Layoutnya simetris dan clean, tapi tetap modern dengan aksen silver dan black piano yang nggak norak. Head unitnya floating, posisinya pas banget di garis pandang mata, jadi nggak ganggu fokus saat nyetir. Tombol-tombol fisik masih dipertahankan untuk fungsi penting kayak AC dan defogger, materialnya juga kini nggak pelit. Ada kombinasi soft touch di bagian atas dan kulit sintetis di armrest tengah. Bikin interior berasa lebih premium. Mantap! Soal mesin, gak usah takut lemot. Mitsubishi nyelipin mesin turbo 1,5 liter Mivec yang punya tenaga sekitar 150 PS dan torsi 250 Nm. Angka yang gak cuma cakep di brosur, tapi juga berasa di jalan. Transmisi CVT-nya juga udah ditune supaya gak berasa kayak blender nyangkut, malah responsif dan halus. Konsumsi BBM masih masuk akal, bisa mencapai 15 km per liternya. Jadi kalau Anda lagi nimbang-nimbang beli mobil dan udah sempat ngelirik merek tetangga, mending pikir ulang. Karena Mitsubishi Destinator ini bisa jadi plot twist paling manis dalam hidup otomotif Anda. Stay tune karena kita bakal bongkar habis fitur, performa, dan kenapa mobil ini bisa bikin orang bilang, gue nyesel beli yang lain. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Langsung aja kita mulai dari yang bikin penasaran mesinnya. Mitsubishi Destinator ini ditenagai mesin 1,5 liter turbo Mivec berkode 4B40, tenaga tembus 163 PS dan torsi 250 Nm. Angka yang sama kayak CR-V Turbo, tapi dengan harga yang lebih masuk akal. Karakter tenaganya linear banget, nggak terlalu meledak-ledak tapi juga nggak lemot. Dipadukan dengan CVT yang udah disetel responsif. Secara desain mukanya, ganteng maksimal. Lampu depan sudah full LED dengan DRL menyatu di grill akrilik yang ngasih kesan futuristik dan premium. Di bawahnya ada bumper yang tegas lengkap dengan underguard warna silver buat ngasih efek SUV tangguh. Grillnya sendiri kelihatan padat dan elegan, mirip gaya X-Force tapi lebih maskulin. Geser ke samping, kita bisa lihat siluet yang proporsional banget. Velg 18 inci two-tone dengan desain palang sporty plus cladding hitam di sekitar fender bikin tampilan makin kekar. Ground clearance-nya 214 sampai 244 mm untuk ultimate. Buat jalanan Indonesia yang suka iseng kasih polisi tidur, mendadak ini jelas aman. Bagian belakangnya juga nggak kalah cakep. Lampu belakangnya pipih ala T-shape. Tailgate-nya lebar, cocok buat loading barang besar, dan bumper bawahnya punya aksen silver ala skid plate. Kesan SUV-nya dapat tapi tetap elegan, bukan yang berotot berlebihan. Masuk ke kabin, ini yang bikin kita mengangguk-angguk setuju. Interiornya clean dan modern. Layout dashboard-nya minimalis tanpa banyak tombol fisik, tapi tetap intuitif. Material soft touch di beberapa bagian bikin kabin gak terasa murahan. Ada ambient lighting 64 warna dan ini SUV pertama Mitsubishi yang pakai ambient kayak mobil Eropa.
Kursinya nyaman dan lebar dengan pengaturan elektrik untuk pengemudi. Baris kedua lega bisa sliding dan reclining, sementara baris ketiga cukup manusiawi untuk anak muda atau orang dewasa di bawah 175 cm. AC triple zone bikin semua penumpang adem merata. Ada panoramic sunroof juga yang bisa dikontrol dari layar, bukan tombol fisik. Gokil! Head unit 12,3 inci jadi pusat kontrol semuanya. Konektivitas Android Auto dan Apple CarPlay sudah nirkabel dan suara keluar dari Yamaha Premium Sound System. Yes, Yamaha bukan cuma bisa bikin motor, tapi juga bikin audio mobil jadi nikmat di telinga. Fitur banyak, mulai dari auto hold, electronic parking brake, kamera 360, wireless charging, power tailgate, hingga air purifier bawaan pabrik. Untuk ukuran SUV harga segini, fitur-fitur ini bikin rival dari Jepang jadi kelihatan pelit. Sistem keselamatannya juga nggak main-main. Ada paket lengkap Mitsubishi Safety Sensing yang meliputi Adaptive Cruise Control, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Alert, hingga Forward Collision Mitigation. Bahkan ada Leading Car Departure Notification, jadi mobil bisa ngingetin kalau mobil depan udah jalan tapi kita masih sibuk ngaca. Ada 5 driving mode, normal, wet, tarmac, gravel, dan mud. Ini ngasih impresi kalau mobil ini bisa diajak lebih dari sekadar city driving. Emang sih belum all-wheel drive full, tapi ada teknologi all-wheel control yang bantu traksi saat kondisi jalan tricky. Suspensinya disetel khusus buat jalanan Asia Tenggara, dan itu terasa banget. Bantingannya empuk tapi nggak limbung. Jalanan berlubang atau speed bump nggak bikin kabin berisik. Build quality-nya solid, panel nggak ada yang bunyi-bunyian aneh. NVH alias Noise Vibration Harshness juga terkendali. Di kecepatan 100 km per jam, kabin masih senyap. Kaca ganda di depan juga bantu redam suara luar. Di sini terasa effort Mitsubishi menjaga kualitas meskipun unit ini dirakit lokal. Varian yang ditawarkan ada 3, GLS, Exit, dan Ultimate. Harga resmi belum diumumkan saat video ini tayang, tapi estimasi mulai dari 400 sampai 500 jutaan. Dengan segala fitur yang ditawarkan, ini bisa jadi game change di kelas SUV 7-seater. Secara segmentasi, ini mobil berada di tengah-tengah antara Xpander Cross dan Pajero Sport. Bisa disebut sebagai jembatan buat keluarga yang pengen naik kelas dari MPV, tapi belum siap ke SUV ladder frame. Disinilah destinator main cantik. Jadi bisa dibilang, ini SUV murah mewah turbo pertama Mitsubishi dan yang lebih gokil, pertama di dunia debutnya di Indonesia. Bukan Jepang, bukan Thailand, tapi Bekasi, bro. Kalau pabrikan Cina selama ini mimpi basah bikin SUV turbo murah, sekarang gantian Mitsubishi yang kasih mimpi buruk buat mereka. Buat kalian yang pengen SUV stylish, fitur lengkap, dan performa galak, menurut kami inilah mobil keluarga paling menggoda tahun ini.